Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan cara untuk memperbaiki profil pegawai sesuai dengan unit kerja masing-masing. Jadi di video sebelumnya telah dijelaskan cara pembuatan MPP atau matriks pembagian peran. Nanti bisa dicek di video berikut untuk terkait dengan MPP. Kemudian sebelum kita membuat atau mengisi SKP di aplikasi e-kinerja, kita harus sesuaikan dulu profil pegawai sesuai dengan unit kerja masing-masing. Jadi, langkah yang pertama adalah satu, login ke aplikasi e-kinerja. Di sini saya ada buat satu modul di PowerPoint, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara singkat di video langsung dalam aplikasi e-kinerja. Nah, ini ya. Jadi langkah yang pertama adalah login di aplikasi e-kinerja BKN. Tulis di Google e-kinerja BKN, kemudian klik web yang paling pertama, kemudian klik login. Selanjutnya isi username dengan NIP masing-masing, kemudian password masing-masing, kemudian klik sign in. Setelah itu klik menu profil, lalu klik data pribadi, kemudian scroll ke bawah, pilih edit profil. Nah, di bagian ini kita harus sesuaikan profil kita dengan unit kerja kita, karena data yang tersedia di aplikasi e-kinerja tentunya menggunakan data yang lama. Jadi masih ada beberapa pegawai yang mungkin sudah pindah di bidang yang lain, tapi di aplikasi e-kinerja masih tercatat di bidang yang lama. Nah, untuk itu, untuk mengubah profil agar sesuai dengan unit kerja masing-masing, berikut tahapannya. Ketentuannya adalah setelah kita login, kita klik profil, yang ketiga kita klik data pribadi seperti di video tadi ya. Kemudian keempat kita scroll ke bawah sehingga menemukan menu edit profil. Kita klik menu edit profil tersebut. Setelah itu kita pilih unit kerja. Nah, ini sangat penting karena akan berhubungan dengan atasan penilai. Jadi yang pertama, Kesubag Umum dan Kepegawaian beserta staf itu silakan ikuti gambar di sini. Pilih Dinas Pertanian dan Perkebunan paling atas, kemudian unit kerjanya sub bagian umum dan kepegawaian. Ini berlaku untuk Kesubag Umum serta staf Kesubag Umum. Kemudian jabatan dan golongan uang silakan disesuaikan sesuai dengan keadaan masing-masing pegawai. Kemudian yang kedua, untuk sub bagian perencanaan dan program serta sub bagian keuangan, silakan pilih paling atas Dinas Pertanian dan Perkebunan, unit kerjanya sekretariat. Karena sekarang posisinya perencanaan dan program serta keuangan sudah tidak memiliki kasubag, jadi unit kerjanya langsung dipilih sekretariat. Kemudian untuk jabatan dan golongan uang silakan sesuaikan dengan jabatan dan golongan uang masing-masing. Yang ketiga, kepala bidang dan staf bidang masing-masing. Silakan pilih paling atas Dinas Pertanian dan Perkebunan, kemudian unit kerja silakan diketik atau dicari bidang masing-masing. Di sini saya memberikan contoh bidang RPLPT. Jadi silakan Bapak Ibu pilih unit kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat, kepala UP3 kecamatan. Silakan paling atas pilih Dinas Pertanian dan Perkebunan, kemudian unit kerjanya adalah unit penunjang pertanian dan perkebunan kecamatan masing-masing. Di sini saya menggunakan contoh Kecamatan Lambu. Kemudian jabatan dan golongan silakan disesuaikan, lalu klik OK. Kemudian untuk Kasubag TU UP3 dan staf UP3 kecamatan, silakan pilih paling atas Dinas Pertanian dan Perkebunan, kemudian unit kerjanya adalah sub bagian TU unit penunjang dan pertanian dan perkebunan kecamatan masing-masing.
jabatan dan golongan uang silakan disesuaikan, kemudian klik OK. Yang terakhir adalah seluruh jabatan fungsional, penyuluh pertanian, POPT, pengawas benih, dan lain-lain. Langsung unit kerja, klik Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jabatan dan golongan silakan disesuaikan, kemudian klik OK. Nah, setelah kita mengedit profil pegawai masing-masing berdasarkan paparan yang sebelumnya, jangan lupa kita pastikan cek data atasan kita. Di sebelah sini ya, dekat data pribadi. Nah, ini tabel ringkasannya. Jadi alurnya adalah unit kerja sub bagian umum dan kepegawaian dinilai oleh Kesubag Umum dan Kepegawaian. Dan untuk Kesubag Umum dan Kepegawaian dinilai oleh Sekretaris Dinas. Begitupun di bawahnya, Subag Perencanaan dan Program, Subag Keuangan, itu pejabat penilainya adalah Sekretaris Dinas. Kemudian Sekretaris Dinas dinilai oleh Kepala Dinas. Staf di bidang, penilainya adalah Kepala Bidang. Untuk Kepala Bidang, penilainya adalah Kepala Dinas. Begitupun seterusnya di bawah, Kepala UP3, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas. Kemudian staf UP3, pejabat penilainya adalah Kesubag TU UP3. Kemudian Kesubag TU UP3, pejabat penilainya adalah Kepala UP3. Dan terakhir, seluruh jabatan fungsional, itu pejabat penilainya adalah Kepala Dinas. Pastikan data atasan nanti yang muncul adalah nama-nama pejabat yang ada di tabel ini. Seperti itu. Nah, ini ya. Untuk saya sendiri, karena saya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama, jadi saya di sini langsung mengklik unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita klik OK, memperbaiki profil tadi, sekali lagi jangan lupa kita pastikan kita cek data atasan di menu data atasan. Pastikan data atasan sudah sesuai. Muncul di sini Kepala Dinas karena atasan penilai jabatan fungsional adalah Kepala Dinas. Baik, sampai di sini cara untuk memperbaiki profil masing-masing pegawai. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar cara input RHK atau SKP di aplikasi e-Kinerja. Terima kasih.